Turki bela Azerbaijan, Rusia dan Eropa bisa ikut perparah perang jika dukung Armenia. Eropa dalam bahaya. Rivalitas Armenia-Azerbaijan kembali menguat setelah perang pecah di Nagorno-Karabakh pada Minggu 27 September 2020 kemarin. Turki membuat pernyataan dukungan pada Azerbaijan, namun hal tersebut menimbulkan ketakutan perang makin parah dengan bergabungnya juga Rusia untuk menyokong Armenia di pihak seberang. Kendati demikian, Rusia bersama NATO, Uni Eropa dan OSCE masih menginginkan perdamaian Armenia-Azerbaijan atau Azerbaijan tanpa memperdulikan sikap Turki. Dikutip pikiranrakyat.com dari The Detroit News, peperangan pecah setelah Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengumumkan darurat militer dan mobilisasi umum kepada warganya. Ia menuding sang rival sudah membuat rencana awal agresi. Di saat yang sama, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev pun melakukan hal serupa. Presiden Ilham mengumumkan darurat militer di televisi nasional dan menyatakan akan mengakhiri pendudukan Armenia di Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh adalah sepetak wilayah di perbatasan Armenia-Azerbaijan yang sudah diperebutkan beberapa dekade lamanya. Tanah tersebut sebenarnya dimiliki Azerbaijan, namun dicaplok oleh Armenia dalam perang pasca keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1991. Bukan hanya Nagorno-Karabakh, 7 distrik di sekitarnya juga diambil alih oleh Armenia. Baku tembak terus terjadi, bahkan pada tahun 2016 lalu ratusan orang korban jiwa berjatuhan dari kedua pihak. Rusia pun akhirnya menekan Armenia dan Azerbaijan untuk gencatan senjata seperti yang pernah disepakati pada tahun 1994. Sayangnya perdamaian tak bertahan lama, baku tembak kembali pecah pada Juli 2020 dan perang benar-benar terjadi hari ini. Ketakutan akan membesarnya konfrontasi itu menguat karena adanya potensi rivalitas antara Rusia dan juga Turki. Rusia dan Turki selama ini terlibat dalam perang proksi di Suriah dan Libya. Hal serupa sangat mungkin terjadi kepada Armenia dan Azerbaijan. Armenia kini punya fakta perjanjian pertahanan dengan Rusia. Bahkan mereka punya pangkalan militer sendiri di sana. Azerbaijan sendiri merupakan salah satu anggota Turkish Council dan sempat menjadi tuan rumah latihan militer gabungan skala besar dengan Turki. Kedekatan etnis dan agama menjadi basis kekuatan relasi Turki dan Azerbaijan. Turki akan berdiri mendukung saudara Azeri dalam hal apapun, tweet Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Twitter setelah berbincang dengan Presiden Ilham Aliyev. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin meminta Perdana Menteri Nikol untuk menghentikan permusuhan. Putin tampak tak menginginkan adanya konflik militer skala besar di kawasan Laut Kaspia dan juga Laut Hitam. Di sisi lain, perang antara pasukan bersenjata Azerbaijan dan Armenia kembali pecah di perbatasan Nagorno-Karabakh. Ketegangan antar negara tetangga itu terjadi pada hari Minggu pagi 27 September, waktu setempat. Setelah tentara Azerbaijan melakukan mobilisasi pasukan besar-besaran dan melakukan serangan balik kepada pasukan militer Armenia atas serangan yang terjadi pada 16 September 2020 lalu. Belum diketahui secara pasti berapa jumlah korban jiwa atas konflik yang terjadi sejak tahun 90-an itu. Menyikapi perang tersebut, Menteri Luar Negeri Armenia Zohrab Manstakanyan menghubungi Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Stephen Biegun melalui sambungan seluler pada hari Minggu kemarin. Keduanya membahas situasi terkini di Nagorno-Karabakh, meskipun tidak dijelaskan secara rinci apa isi percakapan kedua petinggi negara itu. Diduga kuat Armenia meminta dukungan kepada Amerika Serikat untuk menghadapi Azerbaijan yang didukung penuh oleh kekuatan pasukan Turki. Tidak hanya itu, dikutip Viva Militer dari Sputnik News pada Senin 28 September 2020, Menteri Luar Negeri Armenia Zohrab Mantakasyanyan tidak hanya meminta dukungan dari Amerika Serikat saja. Dia juga dikabarkan telah menghubungi Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif.
Menteri Luar Negeri Kanada François Philippe Champagne, dan Menteri Luar Negeri Yunani Nikos Dendias. Menteri Luar Negeri Iran Zarif menyatakan keprihatinannya atas konflik antara Azerbaijan dan Armenia tersebut. Zarif berharap kedua belah pihak dapat duduk bersama ketimbang memilih jalan konfrontasi untuk menyelesaikan persoalan di Nagorno-Karabakh. Iran siap menjadi mediator pembicaraan antara Armenia dan juga Azerbaijan, kata Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif. Sementara itu, salah satu kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Joe Biden menyatakan keprihatinannya atas konflik di Nagorno-Karabakh tersebut. Menurutnya, eskalasi permusuhan tersebut dapat menyebabkan konflik regional yang lebih besar. Ia juga meminta pihak ketiga untuk terlibat, sementara grup Minsk mencoba untuk membawa dua negara yang berkonflik untuk duduk bersama di meja perundingan. Pemerintah Trump juga perlu meningkatkan upaya diplomatiknya bersama dengan sesama OSCE atau Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa. Grup Minsk bersama-sama memimpin Prancis dan Rusia untuk mencari resolusi damai dan untuk mendukung langkah-langkah pembangunan kepercayaan, kata Joe Biden. Sebagaimana diberitakan FIFA Militer sebelumnya, konflik antara pasukan militer Azerbaijan dan Armenia di perbatasan Nagorno-Karabakh sepanjang bulan September ini telah menewaskan lebih dari 20 jiwa, yang terdiri dari 16 orang prajurit militer Azerbaijan dan 7 orang lainnya diketahui sebagai warga sipil yang tewas karena serangan pasukan Armenia di desa Gasalti. Sementara itu, kematian Sersan II Elshan Mammadov tak hanya dikecam oleh pemerintah Azerbaijan. Turki yang merupakan sekutu Azerbaijan ikut mengutuk aksi provokasi yang dilancarkan pasukan angkatan bersenjata Armenia. FIFA Militer melaporkan dalam berita yang dipublikasikan Kamis 17 September 2020, pasukan militer Armenia melancarkan serangan ke sejumlah pos pertahanan pasukan Azerbaijan di Tofus. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari Daily Sabah, seorang warga sipil berusia 76 tahun dan Mammadov jadi korban dalam insiden itu. Kementerian Pertahanan Azerbaijan menyatakan pasukan Armenia melakukan pelanggaran gencatan senjata dengan menyerang lebih dulu. Tercatat ada 34 kali tembakan yang dilepaskan pasukan Armenia. Kecaman tak cuma datang dari pemerintah Azerbaijan, aksi provokasi Armenia juga menuai kemarahan Turki. Kementerian Pertahanan Turki juga murka mendengar kabar itu. Dengan tegas, Kementerian Pertahanan Turki menyebut pendudukan Armenia atas wilayah Nagorno-Karabakh tidak sah dan melanggar peraturan internasional. Armenia yang tidak secara sah menduduki Nagorno Utara saat ini melanggar gencatan senjata di wilayah Tofus dan menewaskan seorang tentara Azerbaijan yang heroik, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Turki di akun Twitter resminya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu meminta pasukan Armenia mundur dari wilayah tersebut. Cavusoglu mendesak pemerintah Armenia agar menghentikan instruksi menduduki Nagorno-Karabakh dan menegaskan posisi Turki sebagai sekutu Azerbaijan. Saya meminta Armenia untuk mengakhiri agresi dan sadar, tulis Cavusoglu di akun Twitter pribadinya. Perang Armenia dan Azerbaijan sudah berlangsung sejak 1988. Meskipun sempat terhenti pada 1994, akan tetapi pada Juli 2020, pasukan Armenia kembali menduduki wilayah Nagorno-Karabakh secara ilegal. Sementara dunia internasional mengetahui Azerbaijanlah pemilik sah kawasan tersebut. Pada Juli 2020 juga, insiden baku tembak antara militer Armenia dan Azerbaijan terjadi. Dalam peristiwa itu, seorang perwira tinggi berpangkat mayor jenderal dan perwira menengah berpangkat kolonel militer Azerbaijan tewas. Kedua perwira militer Azerbaijan termasuk dalam 16 korban jiwa dalam insiden itu.